Salam kesejahteraan, salam kebebasan buat dulur-dulur semua. Kita berlogika sebentar, nggih. Berlogika dengan nalar yang sehat, dengan pemikiran yang sehat juga. Saya ada pemikiran yang sakit karena didominasi oleh ego. Oke, sementara kita letakkan dulu ego sebentar. Ini cerita tentang saya dan 4 saudara saya yang berada di 4 negara berbeda. Ini cuma permisalan. Saya dan 4 saudara saya ini tidak tahu keadaan saya di dalam perut itu dulu gimana, di dalam perut ibu. Begitupun sebelum saya berada di dalam perut itu juga tidak tahu. Tahu-tahu kan saya nongol ke dunia saja. Ciluk tahu-tahu nongol. Sama dengan 4 saudara saya juga seperti itu. Saya dan 4 saudara saya ini setelah dewasa diberi kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi ada 5 kepercayaan, saya dan 4 saudara saya yang lain. Nah, di situ dengan kepolosan saya dan kepolosan 4 saudara saya itu menerima kepercayaan tersebut apa adanya. Ya, kita percaya saja, kan masih polos dulu. Tanpa ada melakukan pencarian lebih dalam tentang sejarah-sejarah tentang sebuah kepercayaan tersebut. Dan kita pun, saya dan 4 saudara saya itu tidak sezaman dengan si penemu kepercayaan tersebut. Andaikan sezaman, kita kan bisa tanya langsung, bisa belajar langsung. Nah, rentang jarak saat ini saya diberi kepercayaan itu dan si penemu kepercayaan itu kan ratusan tahun, ribuan tahun mungkin. Di tengah-tengah itu kita tidak tahu terjadi apa, terjadi pembelokan atau entah terjadi sebuah kepentingan politik di mana ada unsur politik di dalam kepercayaan tersebut. Kita tidak tahu. Kita ini, saya dan saudara saya, Saman kan sudah tahu. Lalu pada suatu saat ada reuni keluarga dan saya pun bertemu dengan 4 saudara saya yang lain. Nah, di situ kita mulai adu argumen, adu kepercayaan. Percayaan saya yang paling benar, gini-gini bla 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 bla. Yang 3 lainnya juga gitu. Kepercayaan saya yang paling benar, bla 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 bla. Saya juga gitu, ngikut. Saya yang paling benar, bla 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 bla. Dan dilalah saya bawa parang, yang 4 lainnya bawa pistol, bawa machine gun, bawa pacul, ada yang bawa sekrop. Nah, akhirnya tawuran, ndak karu-karuan. Nah, karena capek, akhirnya tawuran pun dihentikan. Gencatan senjata gitu, gencatan senjata. Lalu ada seseorang datang bertanya, "Loh, kalian 5 bersaudara ngapain kok tawuran?" Nah, tanya seperti itu. Ya, saya pun menjawab dengan pengetahuan yang saya dapat waktu itu. Saya jawab bla 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 bla, dan 4 yang lainnya pun juga menjawab
dengan kepercayaannya masing-masing, bla 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 bla. Lalu orang yang meleraikan tersebut atau yang datang tersebut bertanya seperti ini, loh, kalian itu tahukah? Tahu apa enggak kebenaran tentang kepercayaan masing-masing? Nah, di situ kami pun, saya dan pas saudara saya pun juga berpikir, iya ya, tahu apa enggak ya? Karena kami berlima itu pun juga enggak tahu, karena tidak sezaman dan hanya katanya, cuma katanya ini, katanya itu, katanya dia, dan bla bla bla. Lalu ada satu keunikan yang sama dari kami berlima bersaudara ini. Keunikannya gini, ini dimulai dari saya dulu, nggih. Saya itu berpikir seperti ini. Dalam kepercayaan saya itu kan pokoknya harus percaya. Kalau tidak percaya nanti masuk neraka. Kalau percaya ya masuk surga. Nah, di situ dilalah. 4 saudara saya yang lain itu sama jawabannya. Ya cuma seperti itu. Ada titik temu kesamaan antara kami berlima. Si orang yang datang tadi berkata lagi, mengapa kok enggak kalian tanyakan langsung pada Tuhan kalian masing-masing? Nah, di situ saya dan 4 saudara saya pun seperti tersambar petir, duar gitu. Nah, kami pun berpikir seperti ini. Iya, kebenaran ini kan hanya milik Tuhan yang asli. Sedangkan kami pun tawuran cuma gara-gara katanya dan katanya lagi. Kalau ndak ikut ini itu nanti masuk neraka, kalau ngikut masuk surga. Loh, ya kan? Ini logika yang sangat enak dicerna. Kami berlima pun membuat sebuah konferensi meja bundar. Mulai dari saya berkata seperti ini, Tuhan saya itu katanya tidak wujud, pokoknya dia ada dan harus percaya. Nah, saudara saya satu ada yang bilang seperti ini, kalau Tuhan saya itu badannya emas, duduk di kursi emas, tinggi, besar sekali, dikelilingi miliaran malaikat. Nah, beda lagi. Saudara saya yang lain bilang gini lagi, kalau Tuhan saya itu bentuknya cahaya, kita manusia tidak akan pernah bisa melihatnya, mata kita tidak kuat melihat cahayanya. Dan yang saudara lainnya pun juga sama, bla 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 bla. Di situ kami membuat sebuah kesimpulan bahwa Tuhan kami pun hanya sebuah ilusi, hanya pemikiran dari kami masing-masing. Dan ada satu kesimpulan lagi dari kami berlima. Kesimpulannya gini, kita ini kan berlima sama-sama manusia. Harusnya pencipta manusia itu sama, entah itu kepercayaan apapun, harusnya Tuhannya atau sang penciptanya itu sama. Nggih. Nah, ini logika yang tidak bisa dibantah. Mungkin tidak bisa dibantah. Memang faktanya
sekarang ini seperti ini. Kita tidak tahu Tuhan kita masing-masing, makanya saling tawuran. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah konferensi meja bundar itu ada suara dari langit yang sangat keras. Suaranya seperti ini. Hei kalian manusia, kalian itu sebenarnya tidaklah pernah ada. Kalian itu ada karena kalian merasa ada. Hei manusia, tobatlah kalian pada Tuhan kalian. Lah, semua kabur. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.